dan proses lain baru bisa menggunakan sumber daya tersebut. Yang kedua, old and wide. Sebuah proses pertama yang membutuhkan dua sumber daya, di mana proses tersebut sudah memperoleh satu sumber daya dan membutuhkan satu sumber daya lagi. Tapi untuk menambah sumber daya, proses pertama harus menunggu proses kedua melepas sumber daya, dan sedangkan proses ketiga membutuhkan sumber daya yang sama dengan proses kedua, dan pada akhirnya salah satu proses di atas akan menahan sumber daya yang dibutuhkan dan menunggu sumber daya yang dilepas oleh proses lain. Yang ketiga, no preemption. Selanjutnya adalah sebuah proses yang menggunakan sumber daya terlebih dahulu hingga selesai, kemudian diberikan kepada proses lain yang membutuhkan sumber daya. Apabila proses tersebut belum selesai menggunakan, maka proses yang lain harus menunggu hingga proses tersebut selesai. Yang keempat, circular wave adalah sebuah siklus yang membentuk sebuah lingkaran di mana sebuah proses disimbolkan dengan titik kecil. Proses pertama memerlukan sumber daya yang memiliki oleh proses kedua, sedangkan proses kedua juga memerlukan sumber daya yang dimiliki oleh proses ketiga, dan bahkan proses ketiga juga memerlukan sumber daya yang dimiliki oleh proses pertama. Dan siklus ini disebut dengan lingkaran setan buntu. Cara penanganan deadlock. Yang pertama, mengabaikan. Tidak menunggu peristiwa deadlock selesai yang kemungkinan tidak akan selesai. Mematikan proses yang sedang berjalan, yaitu dengan menekan Ctrl plus Alt plus Del atau restart sehingga dapat menghentikan proses deadlock. Yang kedua, pencegahan. Mencegah salah satu karakteristik yang dimiliki oleh deadlock sehingga peristiwa deadlock tidak akan terjadi. Karena peristiwa deadlock akan terjadi apabila dipengaruhi oleh keempat karakteristik deadlock. Yang ketiga, penghindaran. Memperkirakan terjadinya peristiwa deadlock di iOS atau operasi sistem pada waktu menjalankan aplikasi yang memiliki kemungkinan terjadi deadlock. Menghentikan arus sumber daya dengan proses yang memiliki sumber daya lebih dan mengalihkan sumber daya kepada proses yang membutuhkan. Dan untuk menghindari sebuah deadlock perlu digunakan state safe atau tidak terjadi deadlock, dan unsafe atau terjadi deadlock. Bankers algoritma. Pendetek yang keempat, pendeteksian dan pemulihan. Cara terakhir ini merupakan langkah lanjut dari langkah kedua dan ketiga yang tidak berhasil, sehingga menghasilkan data mengenai letak terjadinya deadlock, kemudian mengambil langkah pemulihan dengan melakukan terminasi proses. Dan keempat, proses pada keempat karakteristik deadlock atau menggunakan teknik rollback atau mengembalikan kegunaan proses keadaan semula, dan restart atau merefresh iOS dari proses yang error sehingga dapat mengembalikan keadaan proses seperti semula pada peristiwa deadlock. Yang kelima, bankers algoritma. Memudahkan banker di sebuah kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah pemohon kredit dan mengizinkan ketiga kondisi terjadi deadlock aktif, yaitu mutual exclusion, hold-wait, dan non-preemption. Untuk tidak terjadinya deadlock, seorang nasabah atau proses dapat melakukan kondisi mutual exclusion dan hold-wait secara bersamaan apabila nasabah
nasabah dapat menggunakan dengan tepat. Dan ada kemungkinan sebuah proses akan melanjutkan kondisi ketiga jika sumber daya yang dibutuhkan kurang mencukupi. Untuk mencegah hal itu diperlukan state safe dan state unsafe, sehingga proses akan mendapat pemberitahuan bahwa akan terjadi deadlock dan segera menyelesaikan sumber daya yang dipegang dan memberikan alternatif dalam memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh proses tersebut. Kelemahan dari deadlock. Yang pertama, proses-proses jarang mengetahui di awal proses jumlah maksimum sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, jumlah proses tidak tetap secara dinamis beragam begitu pemakaian login dan logout. Yang ketiga, algoritma menghendaki klien-klien mengembalikan sumber daya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang keempat, algoritma menghendaki memberikan semua permintaan selama waktu yang berminggu. Yang kelima, proses-proses harus independen, yaitu urutan proses-proses dieksekusi tidak dibatasi kebutuhan sinkronisasi antar proses. Dan yang keenam, persediaan sumber daya sewaktu-waktu dapat berupa sesuai dengan permintaan proses yang membutuhkan. State safe and state unsafe. Pengertian state safe adalah cara mengatur kebutuhan sebuah proses menurut sumber daya yang paling dibutuhkan oleh proses tersebut sehingga sumber daya tersebut dapat dilepaskan oleh proses. Pengertian dari state unsafe adalah terjadinya kesalahan dalam pengaturan pengambilan sumber daya oleh proses sehingga sebuah proses mengalami halt and wait non-preemption. Kesimpulan, deadlock sebuah kejadian di mana terjadi menumpukan proses yang sedang menunggu proses yang lain menggunakan sumber daya. Starvation, kejadian yang disebabkan oleh deadlock yang terjadi lama sehingga membuat proses yang menunggu atau tidak memperoleh giliran untuk memperoleh sumber daya. Karakteristik terjadinya deadlock. Pertama, mutual exclusion. Yang kedua, halt and wait. Yang ketiga, non-preemption. Yang keempat, circular wait. Mekanisme penanganan deadlock. Yang pertama, pengabaian, outreach algoritma. Yang kedua, pencegahan, mencegah terjadinya salah satu kondisi deadlock. Yang ketiga, penghindaran, memastikan sistem berada pada safe state dan dengan menggunakan deadlock avoidance algoritma. Dan yang keempat, pendeteksian dan pemulihan. Mekanisme pendeteksian menggunakan detection algoritma, sedangkan pemulihan dengan cara rollback dan restart sistem ke safe state. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.